Dalam proses membangun diri, kritikan adalah hal yang penting. Namun sayangnya, baik yang dikritik maupun pengkritik sering sekali tidak objektif dalam memberi atau menerima kritikan. Lalu, bagaimana caranya di tengah mata yang hanya selalu menilai, kita tetap objektif dan selalu positif dalam menanggapi setiap kritikan? Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter dan kepribadian. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Samara Amani, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Samara Amani Alatas Eskom MPP, lahir tanggal 24 Juni 1996, adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjadi staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir. Sebelumnya, pada pemilu 2019, ia bertugas sebagai juru bicara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sejak Desember 2023, Samara diangkat sebagai staf khusus 5 Menteri BUMN. Namun sebelumnya ia pernah menduduki sejumlah posisi, diantaranya menjadi copywriter di bidang consulting and public affairs di PT Royson Advisory Indonesia tahun 2016 sampai 2017. Ia juga bekerja sebagai CEO Alsa Kreatif Indonesia sejak 2022 sampai sekarang. Selain itu, ia juga aktif dalam komunitas-komunitas sosial. 2 komunitas yang didirikannya adalah Warung Kolaborasi dan Teman Sandar. Samara memulai karir politiknya dengan bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ketika ia masih menjalankan pendidikannya di Universitas Paramadina. Ia menyelesaikan pendidikan S1 bidang ilmu komunikasi dan lulus dengan predikat magna cum laude, yakni 3,86 dengan judul skripsi Pengaruh Kampanye Multimedia Partai Solidaritas Indonesia terhadap minat anak muda berbagi informasi politik. Selanjutnya pada tahun 2020, Samara mendapatkan beasiswa dan kembali melanjutkan studinya di Universitas New York dengan mengambil jurusan Public Policy and Media Studies. Selama 5 tahun bersama PSI, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPP. Namun, tepat di tahun 2022 kemarin, ia mengumumkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari PSI. Keputusannya itu diambil berdasarkan pertimbangan pribadi karena dirinya membutuhkan perjalanan baru di luar partai politik dan fokus untuk Indonesia dengan cara-cara lainnya. Salah satunya dengan fokus menyuarakan isu perempuan dan mengabdi untuk kepentingan perempuan. Itu kan yang aku dapat dari media, ya. Tapi menurut sudut pandang Ferry Cowboy tentang Samara, kalau kita lihat sepintas tentang Samara Amani, cantik, cerdas, dan berani dalam menyuarakan pendapat. Itu menurut yang bisa kita nilai, ya. Kita nilai kalau lihat di media gitu, dengar Samara berbicara. Tapi menurut yang lo lihat, lo rasakan beda dengan yang kita lihat, ya, jauh lebih dalam gitu. Kalau menurut Ferry Cowboy, Samara Amani itu seperti apa orangnya? Kalau pemberani itu
benar yang lo bilang, cerdas itu benar. Yang membedakan dia menyampaikan kebenaran, itu yang membedakan. Kan banyak yang pintar, banyak yang cerdas, banyak yang cerdas, banyak juga yang enggan, tapi kan belum tentu benar-benar. Oke. Belum tentu benar-benar. Dia ngeritik dengan punya dasar, ngeritik dengan mencari jalan keluar. Jadi benar-benar pengkritik. Tidak ada dasar kebencian, tidak ada dasar ketidaksukaan ke personal yang dikritik, tapi murni kepada kinerja, murni kepada kapasitas yang dikritik. Objektif. Ya, murni. Jadi pengkritik yang benar itu ketika dia mengkritik kinerja, ketika dia mengkritik kapasitas kemampuan dari orang yang dikritik, kemudian memberi jalan keluar atau memikirkan jalan keluar. Ada solusinya. Ya, itu pengkritik. Dan kenapa menarik untuk kubahas? Ya karena aku sudah sering dengar pengkritikan. Yang gua rasain lebih kepada ketidaksukaan kepada personal yang dikritik. Oh, bukan kinerja, bukan. Tadi di awal lu bilang kalau Samara ini adalah politikus yang mengkritik atas dasar kebenaran. Yeah. Setiap orang pasti punya pemikiran, punya latar belakang yang mempengaruhi sudut pandang. Gimana kita ini tahu bahwa apa yang kita pikirkan itu hal yang benar? Kita yakin bahwa apa yang kita ketahui ini adalah hal yang benar. Ketika tujuannya cuma untuk kritik, yang tujuannya supaya lebih baik dari sebelumnya, nah itu kebenaran. Oke. Dan tidak menyakitkan yang dikritik. Kan yang dikritik kinerja. Mengkritik kinerja itu tidak salah, malah harus. Untuk membangun Iya, diri. misalkan seorang presiden bagaimana layaknya jadi presiden. Seorang menteri bagaimana layaknya dan seharusnya jadi menteri. Bagaimana kinerjanya menteri seharusnya. Seorang gubernur bagaimana kinerja seorang gubernur seharusnya. Kan gitu, itu yang dikritik itu cara kerjanya, yang dikritik itu jabatannya. Nah menurutku Tamara itu mengkritik di ruang lingkup itu gitu. Nah ini kan apalagi sekarang mau pemilu, yang dikritik kan bukan kinerjanya, sekalipun kinerjanya bagus tetap aja dibilang jelek. Dicari-cari kejelekan, mencari-cari ya. kesalahan itu bukan mengkritik. Menurut sudut pandang saya, cara kerja Bapak kurang. Seharusnya Bapak, nah itu kan cara kerjanya, bukan personalnya. Nah ini kan personalnya. Masa yang dikritik, masa ada seseorang yang dikritik dari A sampai Z nggak ada benarnya kerjanya, kan gitu. Makanya bablas, sesuka perutnya aja. Nah kalau Samara ini nggak kayak gitu menurutku. Murni cara kerjanya, murni kinerjanya. Seperti yang aku bilang dari awal, kalau seorang presiden bagaimana selayaknya seorang presiden dalam bekerja.
Kalau seorang menteri, bagaimana layaknya seorang menteri dalam bekerja? Kalau seorang gubernur, bagaimana layaknya seorang gubernur dalam bekerja? Bukan ngurusin pribadi gubernur, pribadi menteri, pribadi presiden. Nah, yang sekarang ini kan mengurusi pribadi presiden, mengurusi pribadi menteri, gubernur, wali kota, siapapun yang punya jabatan. Sampai anak-anaknya pun disebut. Sampai istrinya pun disebut. Kan yang dikritik itulah ada istilah oposisi di luar pemerintahan. Iya. Nah, tugasnya seorang oposisi itu mengawasi jalannya pemerintahan.